beriman tapi fisik kan menurun. Nah saudara, jangan lihat fisik menurun lalu iman menurun, jangan. Semakin orang beriman yang sudah bertumbuh dalam firman, lihat fisik sudah tambah tua. Sekarang lihat kalender, lihat akte. Oh ini kan menentukan umur toh. Akte begini, kalender darah Yesus 50 lebih. Sudeka-deka lobangku, artinya bahwa anak Tuhan yang baik dilihat sudeka nih, mau bikin apa lagi, mau main-main apa lagi tanpa Tuhan nih. Mau gila apa, mau geng apa, mau pakai sepatu bot yang kayak apa. Kan saya lihat ada opa-opa yang sepatu bot, mau pergi mana ini koboi cengeng satu. Hah? Lala, kayak maunya. Itu aduh son tahu diri. Maunya mau bikin kayak tetap dia opa begini mau kuat, opa kuat. Opa. Sebelum sangkakala berbunyi. Tapi opa buka sepatu bot sifat. Berlutut di persekutuan doa. Tak usah yang lalalala. Opa. Maksudnya gini loh. Orang yang cari firman. Dia lihat. Ini sudah merosot. Tapi semangat cari Tuhan tidak merosot. Saya boleh merosot dalam hal fisik. Asam urat sini. Lutut ini sini. Pengapuran di sini. Segala ini tatikam. Ini tatikam. Ini tatikam. Tapi. Cari Tuhan. Dan saya ketemu banyak orang tua model begini saudara-saudara. Di pelayanan di mana-mana. Saudara tahu yang beta KKR di Papua itu apa? Panitianya? Lansia kumpul doi 140 juta lebih. Hanya untuk mendatangkan pendeta melatok. Lalu ber-KKR memuji menyembah. Ini tua keren. Amin. Bayangin aja kalau orang tua yang model begini karena cinta firman. Dia habis-habisan cari kerohaniannya. Apalagi kita yang masih muda-muda segar nih. Mas kepala 4. Masa puber kedua. Supaya terarah. Kan puber kedua toh. Kalau tidak terarah bagata loh. Kalau tidak terarah itu mulai. Iya. Dia kayak ada gejolak tuh. Beta son bisa bayangkan kalau beta son cari firman. Pas imam tua suka cari beta. Wih beta nih cu. Yesus anak yang parah. Untung becari firman. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita bersyukur terima firman Allah sekali lagi. Dan pembacaan firman terpilih dari 1 Petrus pasal 1 ayat 9 sampai ayat 12. Kita akan baca berbalas-balasan ayat-ayat ini jemaat terkasih. Saya mulai ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jemaat 23. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus. Dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. 12:23. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Beri tepuk tangan yang meriah butuh firman Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita masih ada dalam seri khotbah orang Kristen lebih beruntung dari para nabi dan para malaikat. Seluruh khotbah ini sebenarnya satu perikop lengkapnya itu dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat 12. Tapi hari ini saya mengajak kita membaca mulai ayat 9 sampai ayat 12. Di mana ayat 9 berkata, saudara-saudara, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu.
Apa tujuan iman dari orang Kristen? Keselamatan jiwa. Tujuan iman bukan sekedar kesembuhan jasmani. Tujuan iman bukan sekedar pemulihan keluarga. Tujuan iman haruslah keselamatan jiwa. Jadi kita ini, firman Allah berkata, tanpa iman tidak ada seorang pun berkenan kepada Allah. Dan tujuan utama iman adalah keselamatan jiwa. Nah, keselamatan inilah yang diselidiki dan diteliti oleh para nabi, seperti yang tercatat di ayat 10, dikatakan di sana, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Mereka menulis tentang keselamatan, tetapi mereka tidak memahami dengan jelas tentang keselamatan itu. Tetapi kepada saya dan Bapak Ibu jemaat, orang-orang Kristen sejati yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memahami dengan lengkap seputaran iman itu. Ya, bahkan malaikat-malaikat pun menyelidiki itu, mau cari tahu. Makanya di pasal 2 ayat 12 bagian terakhir itu dikatakan yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu apa? Hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang melatar belakangi kita membahas tema ini dari minggu ke minggu, dan ini sudah minggu yang ketiga. Nah, jemaat yang terkasih, berkaitan dengan keuntungan orang Kristen, kita sudah mendapatkan banyak poin di 2 minggu berturut-turut. Yang pertama, kita sudah mendapatkan berkat keterangan seputaran bagaimana saya dan saudara oleh rahmatnya kita dibangkitkan atau dilahir barukan oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, ada jaminan di sorga, harta warisan di sorga. Itu ada di ayat 3 dan ayat 4, poin 1 dan 2. Ayatnya yang kelima, kita dapat kepastian seputaran jaminan kekal, bukan hanya untuk warisan kita, tapi bagi kita semua. Di ayat 6 dan 7 minggu lalu, kita juga belajar tentang bagaimana pengharapan kita tentang keselamatan itu, warisan itu, kelahiran baru itu, yang membuat kita bisa bersuka cita dengan hebat, bisa bergembira di tengah-tengah berbagai-bagai pencobaan yang saya dan Bapak Ibu alami, yang tidak bisa dihindari oleh setiap orang percaya. Nah, hari ini saudara-saudara, kita akan masuk ke ayatnya yang ke-8. Ada pelajaran menarik lagi yang perlu kita terima, yang adalah keuntungan orang-orang Kristen seputaran keselamatan itu. Perhatikan ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Iya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Dari ayat 8 ini, hari ini pelajaran pertamanya adalah keuntungan yang luar biasa yang dimiliki oleh orang Kristen adalah kita bisa percaya sekalipun kita tidak melihat. Kita percaya sekalipun tidak melihat. Kalau bicara tentang percaya sekalipun tidak melihat, ini cocok dengan definisi iman yang tercatat dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama, di mana dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu namanya iman. Dan kalau bicara tentang iman, jemaat terkasih, saya perlu ingatkan lagi kepada jemaat jenis-jenis iman yang kita bisa temukan di dalam kitab suci. Yang pertama, ada jenis iman yang bernama practical faith. Practical faith itu iman yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, keseharian kita. Itu yang namanya practical faith. Saudara sakit tapi beriman sembuh, lalu Tuhan kasih sembuh. Itu practical faith. Saudara
belum menikah dan beriman, tahun ini dapat jodoh yang pas sesuai firman Allah. Lalu ternyata kesampaian. Itu practical faith. Saudara sudah menikah tapi belum ada anak, dibutuhkan practical faith. Sudah menikah ada anak tapi masih ngontrak, rindu ada tanah sendiri, ada rumah sendiri. Nah di situ practical faith. Iman berkaitan dengan keseharian atau yang lain-lainnya. Dan practical faith ini sangat ditentukan oleh keintiman seseorang dengan Allah. Semakin seseorang intim dengan Tuhan, bergaul dengan Allah, sekalipun dia manusia biasa, tapi doa-doanya itu bisa bikin goncang orang loh. Benar. Alkitab berkata Elia itu manusia biasa seperti saya dan Bapak Ibu. Tetapi dia berdoa sungguh-sungguh. Bilang hujan jangan turun 3,5 tahun. Hujan tidak turun. Lalu dia berdoa lagi di 3,5 tahun kemudian. Tuhan turunkan hujan. Hujan turun. Dan Alkitab berkata itu memang imannya Elia. Doanya Elia yang disertai dengan iman. Makanya Yakobus 5 ayat 17 ayat itu bilang begini Bapak Ibu. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Amin. Supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi kalau saya dan Bapak Ibu punya pergumulan rumah tangga, ekonomi dan lain sebagainya, teladani Elia. Dia bukan manusia setengah dewa, bukan manusia setengah malaikat, bukan Superman rohani. Dia juga pernah berdoa minta mati, lari ketakutan. Tapi di sisi lain pergaulannya dengan Allah begitu luar biasa, sehingga doa-doanya adalah doa yang efektif, doa yang berdampak, saudara-saudara. Itu semua kita bisa punya. Jadi jangan lihat iman orang lain, dia punya iman, punya hebat. Rumusnya sama, intim sama Tuhan, titik. Korbankan banyak waktu yang Allah anugerahkan kepada Anda dan saya. 1 hari 24 jam itu, sisihkan waktu terbaik dengan dia. Itu yang membuat orang punya doa penuh kuasa. Jadi kalau saudara tidak intim dengan Tuhan, aku akan ada rumah sampai mati. Klaim-klaim apa? Doa tidak pernah, tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak ada saat teduh. Lalu klaim apa? Saudara, tidak ada rumus yang terlalu hebat. Jadi jangan pergi tanya, kira-kira apa? Ini sudah jawabannya. Amin. Makanya untuk jenis practical faith ini ada iman besar, ada iman kecil. Tapi yang paling kecil sekalipun sebesar biji sesawi saja, Yesus bilang pindahkan gunung. Nah bayangkan kalau imannya besar, biji nangka lah katakan. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi, ya? Tetap semua ada dalam kendali Allah, tapi Allah menjadikan ini sarana bagi kita untuk memetik berkat-berkat, janji-janji sesuai kebutuhan kita dan sesuai kehendak Allah. Yang setuju beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Lalu yang berikut kalau bicara iman, saya ingatkan saja ini sudah pernah tapi perlu disegarkan lagi bahwa selain practical faith ada yang namanya historical faith. Itu iman yang berkaitan dengan percaya semua cerita di Alkitab itu adalah nyata, bukan dongeng. Kenapa saya persoalkan ini? Karena faktanya banyak orang yang mengaku teolog. Seperti teolog-teolog liberal, Rudolf Bultmann dan lain sebagainya, yang mengatakan bahwa mujizat Musa angkat tangan laut terbelah itu bukan mujizat, itu pertemuan angin timur dan angin barat kah? Pukul begini laut terbelah. Kalaupun memang itu angin timur, angin barat, Alkitab berkata siapa yang kendalikan angin? Jadi sebenarnya mujizat. 5 roti dan 2 ikan bukan mujizat. Itu orang-orang itu sebawa roti sendiri. Makanya waktu Yesus angkat, Yesus pun donjur rogo dompung, makanya banyak. Anda lihat ini. Itu orang tidak bawa apa-apa. Itu mujizat benar. Jadi sejarah tentang ada tokoh nama Elia, ada tokoh nama Maria yang mengandung tanpa sentuhan laki-laki, ada Henok yang diangkat hidup-hidup, itu semua historical faith.
Harus percaya itu benar-benar. Dan yang ketiga ada yang namanya saving faith. Saving faith adalah iman yang menyelamatkan. Nah, saving faith ini seperti saya tekankan tadi, bukan hanya percaya pokoknya Yesus ada. Yesus itu bisa menyembuhkan. Yesus itu bisa bikin mujizat. Yesus itu bisa menolong ketika saya ada dalam pergumulan-pergumulan. Saving faith tidak hanya begitu. Saving faith itu saudara, percaya sungguh-sungguh kepada Kristus dalam kaitan dengan penebusan dosa-dosa kita. Itu saving faith. Nah, percaya sekalipun tidak melihat, di dalam teks ini kalau kita urut-urut dari minggu lalu sampai hari ini, sebenarnya bicara tentang saving faith. Iman yang menyelamatkan itu saudara-saudara, sekalipun kita tidak melihat, tapi kita percaya. Memang Tuhan itu luar biasa ya. Cara kerjanya tuh dahsyat luar biasa. Hanya melalui kematian dan kebangkitan Kristus yang merupakan inti Injil kita diselamatkan. Roma pasal 3 ayat 25. Di situ diberi keterangan bahwa iman berkaitan dengan darahnya. Makanya ini ayat saya baca bagian ayat. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Roma 5 ayat 9 sama-sama. 1, 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Tapi karena inti Injil kematian dan kebangkitan, maka ini paket yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau bicara tentang iman yang tidak kelihatan, sekalipun kita tidak pernah melihat Yesus yang mati, kita tidak pernah melihat Yesus yang bangkit, tapi kepercayaan kepada kematian dan kebangkitannya membuat saya dan saudara selamat. Makanya di Roma pasal 10 ayat 9, sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu apa? Akan diselamatkan. Betapa pentingnya kematian dan kebangkitan itu. Tidak cukup kematian, harus kebangkitan. Nah, Bapak Ibu jemaat, kita ini tidak melihat, apalagi kebangkitannya ya, itu kita tidak ada yang tahu. Saya ini berpikir begitu loh. Ini versi saya tidak tahu. Nanti setelah saya sampaikan pemikiran saya ini, apakah ada Bapak Ibu jemaat juga yang pikir seperti saya? Tuhan itu ya, kok bisa ya? Untuk hal yang buruk, Tuhan buruk berkaitan dengan apa yang Yesus alami bagi kita. Yaitu penderitaannya sampai kematiannya. Anda bayangkan, waktu sumber ludah semua orang nonton. Waktu Yesus ditampar semua orang nonton. Waktu Yesus dihancurkan melalui sesi pencambukan. Di mana saya pernah beri keterangan bahwa itu cambuk Romawi itu kan gagang pendek. Ujung talinya ada 3 cabang. Lalu di ujung-ujung itu kan ditaburi dengan kalau bukan timah, kuningan, atau logam yang lain, atau tulang. Itu pukul di meja ini aja hancur. Apalagi daging. Yesus itu Allah yang betul-betul jadi manusia. Bukan manusia apa? Manusia benar-benar. Makanya para teolog memberi komentar, sesi pencambukan saja kemungkinan besar organ-organ bagian dalam dari tubuh Yesus itu kelihatan baru sesi pencambukan. Karena algojo-algojo itu biasanya tidak sesuai aturan. Apalagi kalau sudah lihat darah. Itu mereka tambah bergairah untuk melakukan pencambukan. Mungkin aturannya ya 40 kurang 1 atau berapa banyak kali versi Romawi lagi. Tetapi saudara-saudara, tiap kali melihat darah itu algojo-algojo tambah bergairah. Semakin daging, carikan daging mentah itu bertaburan kemana-mana. Darah-darah muncrat kemana-mana. Itu membuat algojo-algojo itu tambah berapi-api, tambah semangat pencambukan. Maka tidak heran para peneliti mengatakan bahkan ada orang yang baru sesi pencambukan saja hanya 2 kemungkinan. Kalau tidak mati, gila. Gila.
Tapi Yesus melewati semua itu dan semua orang nonton. Apalagi Via Dolorosa, itu jalan salib. Punggung sudah kayak bubur begitu. Taruh itu kayu berat. Itu kayu berat bergesekan dengan luka yang ternganga itu. Anda bisa bayangkan betapa sakitnya. Kita yang lecet, jatuh motor, jatuh sepeda atau apa, lalu sentuh, itu luka sakitnya minta ampun. Ini kayu. Kayu nempel di sini. 1 kilo. Dipercaya hanya 2 tujuan. Kenapa harus Via Dolorosa? Yang pertama, memberi efek jerah. Supaya jangan ada orang yang mengulangi kesalahan yang sama, karena dianggap Yesus melakukan pelanggaran luar biasa. Orang-orang yang siap mati disalib itu orang-orang terkutuk. Lalu yang kedua, siapa tahu ada yang mau bela dia di jalan. Ternyata sepanjang 1 kilo tidak ada pembelaan. Tidak ada yang berdiri palang di ini orang tidak salah. Tidak ada. Sampai dia naik ke salib. Di salib itu paku semua dan itu mengerikan sekali. Kelihatannya posisi tangan itu tidak biasa. Makanya sedang diperdebatkan. Ada yang bilang kemungkinan kan salib itu ada vertikal, ada horizontal. Nah horizontalnya itu yang di bagian depan. Jadi itu ditarik begini rupa sampai rongga dada itu tertarik semua. Tarik begitu. Jadi benar-benar itu luka yang tadi nempel lagi dengan kayu itu. Dan Anda tahu kalau sudah model begitu, bernapas saja sakitnya minta ampun. Karena bernapas ini kan badan bergerak. Bernapas saja sakitnya minta ampun. Dan yang paling memalukan, Tuhan kita disalibkan telanjang, tidak pakai apa-apa. Telanjang bulat. Gambar-gambar itu mempermudah telanjang. Bisa-bisanya Bapak kasih semua orang lihat ini peristiwa. Tapi waktu bangkit, Bapak tidak kasih tunjuk di semua. Kalau ikut mau saya, mungkin Bapak Ibu ada yang maunya seperti saya juga. Mendingan yang kematian itu yang disembunyikan. Kan kasihan anak Bapak. Biar bangkit yang mulia, yang dasar itu yang dipertunjukkan. Itu mau kita kan. Tapi Tuhan itu memang sulit dimengerti. Tuhan tidak mau begitu saudara-saudara. Siapa yang mau nasihat Tuhan? Tuhan bisakah? Kebangkitan saja. Saya bayangkan kalau kebangkitan itu kan begitu mulia. Kan bangkit sudah dengan jubah putih. Cahaya tampan sekali, penuh kemuliaan. Cahaya. Itu yang maksudnya. Tapi itu justru tidak loh saudara-saudara. Ini mengantar kita kepada poin. Percaya sekalipun tidak melihat. Maunya saya. Atau kita kebanyakan. Kalau bisa pas bangkit tuh. Langsung pi Herodes berumah, biar kau dikejang-kejang di situ. Benar tidak? Langsung kan kita saja minta maaf ya, kita manusia kan begitu. Saya kadang-kadang ada barang saya mau posting loh. Saya mau orang tahu. Nah, saya pakai pikiran saya, kalau bisa langsung pergi Herodes berumah, kaget, bilang saya Salome, yakin mati kok. Tahu usah yang, wah, tahu usah. Tidak usah. Halo Om Ode mati. Right? Pergi dong ke Pilatus punya rumah, kaget dia. Lu yang tukang cuci tangan, ha? Kau kan masalah saya kau cuci tangan toh. Kau lihat ini sekarang. Kau lihat ini lubang semua jelas. Atau pergi ke itu imam-imam provokator itu. Atau Sanhedrin itu. Yang mahkamah agama, pas mereka lagi sidang, masuk di ruang sidang. Baru lihat kalau itu kincin di celana semua. Atau melayang-layang di tengah-tengah Yerusalem tuh dan berteriak, woi! Contoh, ini pemikir sekali lagi, ini pikiran saya. Saya coba seberangkat ya, siapa tahu kita ada yang cocok di sini. Woi, 12 suku. Basonga yang Batarea, salibkan dia, bebaskan Barabas toh. Besok bangkit nih. Itu kan mau kita. Atau singkatnya kasih tahu aja di seluruh dunia, aku bangkit. Amin. Dia maha kuasa kan? Dia putar aja layar di langit. Semua cerita pencambukan sampai kebangkitan. Dia buka seluruh bangsa. Nonton. Saya percaya kalau Yesus melakukan itu. Tidak ada agama lain di kolong langit ini. Selain agama Kristen. Tidak ada.
Semua saudara bisa jadi pendeta. Om Wempi Wakano juga buka gereja. Benar. Pak Budi Yohanes buka gereja. Opam Batu buka gereja. Pak Yusak Benu buka gereja. Dan tak usah repot cari jiwa. Tulis gereja. Orang masuk semua Kristen. Saudara mau repot apa? Tapi itu dia tidak lakukan. Dia tidak tunjukkan kepada semua orang. Dia tunjukkan hanya kepada sebagian orang. Ya, kurang lebih mungkin 500 lebih aja deh. 500 lebih. 1 Korintus 15 ayat 6. Perhatikan. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Mereka ini yang harus pergi beritakan. Mereka inilah saksi-saksi itu. Makanya dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 40-41 itu Petrus bilang begini. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Yap. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Lalu 41. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah. Yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Kalau ada yang sedikit kritis waktu Petrus omong ini, mereka tanya bilang, foto di mana? Nah zaman itu kan belum ada dokumentasi. Semua harus ada bukti dong. Tapi disinilah letaknya luar biasa, percaya sekalipun tidak melihat. Tuhan mau sekalipun tidak ada bukti yang memadai, tapi asal itu dicatat di dalam firman Allah, Anda percaya saja. Justru iman begini, iman level tinggi. Ini iman yang diberkati. Ini iman yang luar biasa saudara-saudara. Makanya seorang teolog namanya George Hutcheson. George Hutcheson memberi komentar yang menarik berikut ini. Perhatikan. Makin kurang masuk akal bukti yang ada tentang objek dari iman. Asal itu dinyatakan dalam firman, makin diberkati. Garis bawahi, asal itu dinyatakan dalam firman dan Anda percaya, tidak usah melihat lagi. Pokoknya firman Allah ini ya dan amin. Seperti contoh Abraham, kamu akan ada anak. Awalnya ragu, tapi kemudian Abraham mempercayai. Sekalipun dia sudah lemah tubuh, usianya sudah tua, Sarah juga sudah mati haid. Tapi asal Allah bilang, percaya. Iman luar biasa yang begini. Amin, saudara-saudara. Ini iman luar biasa. Lalu, Hutcheson menambahkan demikian. Kepercayaan terhadapnya. Dan iman seperti itu makin bagus dan terpuji dalam pandangan Kristus. Iman seperti itu yang bagus dan terpuji dalam pandangan Kristus. Kalau saya bilang sama jemaat, saya punya 25 miliar di rekening. Tanpa saya tunjukkan, lalu jemaat bilang, percaya. Nah itu namanya iman. Tapi kalau saya tunjukkan itu 25M, di buku tabungan saya atau di saldo saya kasih tunjuk baru Anda bilang, betul, itu tahu. Itu bukan percaya. Percaya itu tidak lihat. Itu standar yang Tuhan pasang buat kita semua. Asal firman berkata, haleluya. Nah ini iman kelas berat ini. Iman level tinggi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Makanya ketika Thomas tidak ada di persekutuan, lalu Yesus datang, mereka semua sudah lihat. Lalu Thomas dikasih tahu oleh teman-teman, Thomas, Tuhan sudah bangkit, kami sudah melihat. Thomas bilang, kalau saya tidak lihat, saya tidak percaya. Dan sikap Thomas itu kelihatan sekali melemahkan kawan-kawan yang lain. Maka ketika Tuhan datang, Tuhan tegur dia di muka umum. Orang yang bikin masalah di muka umum yang melemahkan banyak orang, orang-orang yang sudah lemah itu harus dibangkitkan kembali. Dengan cara apa? Tegur orang ini di muka umum juga. Itu caranya. Tidak bisa dia bikin masalah di muka umum, tegur dia di bawah 4 mata, tidak cocok. Itu masalah umum yang sudah melemahkan banyak orang, kau harus dia hantam di umum. Makanya yang belum paham ini suka komentar bodoh-bodoh kalau kami tanggapi ajaran-ajaran sesat di media. Itu orang sudah mengacaukan banyak orang. Kita biarkan 4 mata. Bagaimana kenal dia saja tidak. Makanya di Yohanes 20 ya. Mulai ayat 25. Mari kita lihat ayat-ayat ini. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan.
Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sorotan khususnya 27 yaitu kepada dia yang minta bukti. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Iya saudara, ini teguran di depan umum. Karena dia sudah bikin salah di depan umum toh. Lalu setelah ayat 27 dampaknya luar biasa. Orang yang ditegur seperti ini, tapi kalau dia bertobat, aduh, dia dipakai Tuhan bisa lebih dari yang lain, saudara-saudara. Dia terbelakang di dalam hal percaya, tapi dia terdahulu dalam hal pengakuan. Makanya di ayat 28 dia bilang apa? Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ini pengakuan yang luar biasa. Yesus benar-benar Allah, Yesus benar-benar Tuhan. Makanya ketika Thomas berkata ya Tuhanku dan Allahku, tidak ada teguran, tidak ada kemarahan dari pihak Tuhan Yesus. Kalau Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, pasti Thomas sudah kena tegur. Tetapi yang ada di ayat 29 Tuhan Yesus bilang, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat maka engkau percaya. Kita punya poin bilang tidak melihat namun percaya. Kenapa Tuhan Yesus bilang kamu melihat maka kamu percaya? Melihat dan percaya di sini bukan berarti melihat itu sumber kepercayaan, bukan. Thomas ini tadinya sudah percaya karena sudah diajarin. Tetapi karena peristiwa kematian Yesus, lalu kepercayaan itu menjadi kacau. Setelah Yesus menampakkan diri, ajaran yang tadi itu bangkit lagi, itu yang dimaksudkan. Tapi standar yang utama yang diharuskan oleh Tuhan dimiliki oleh semua kita adalah kalimat selanjutnya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini yang membuat kita diberkati. Lebih berbahagia saya dan saudara tidak melihat namun percaya. Kalau orang omong sorga, percaya sorga itu ada. Orang omong kalau bilang neraka, neraka itu ada. Kenapa? Sorga dan neraka tercatat lengkap di Alkitab. Sekarang kita belum melihat dia, tapi nanti kita akan lihat dia, saudara-saudara. Face to face, muka dengan muka, sebagaimana adanya dia. Makanya dalam Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 3 ya, mulai ayat 1 dikatakan di sana, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Belum tahu ya, karena kita tidak melihat toh. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Sekarang kita belum melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Tapi Anda yang baca ayat ini, Anda percaya tidak ayat ini? Bahwa Anda dan saya akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Apakah seperti yang di kalender-kalender itu? Saya rasa tidak juga. Itu terlalu sederhana. Yesus dalam segala kemuliaannya. Yesus dibangkitkan sudah mulia. Dia menampakkan diri kepada Paulus saja, kemuliaannya meningkat, saudara-saudara. Makanya Paulus tidak sanggup bahwa tubuhnya itu punya cahaya lebih terang dari matahari. Dan kalau Anda baca di Wahyu, kemuliaan itu bertambah lagi. Kemuliaan itu bertambah lagi. Anda bisa bayangkan kalau kita ketemu Yesus face to face. Kita akan ketemu, sekarang belum. Kita dilatih untuk percaya melalui firman Allah. Amin. Karena kalau orang percaya, dia diselamatkan. Tapi bagaimana orang bisa percaya kalau dia tidak dengar? Bagaimana orang bisa dengar kalau tidak ada yang memberitakan? Iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 13 dan seterusnya. 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Amin. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. 17 sama-sama 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang sering mendengarkan firman, dari situlah iman kita, percaya sekalipun tidak melihat itu, akan semakin kuat, akan semakin kuat, akan semakin kuat. Sampai jatuh tempo waktunya Tuhan mengizinkan kita selesai melakukan perjalanan di bumi ini. Kita mati dalam keadaan beriman dengan keyakinan bahwa saya ini walaupun mati saya hidup. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25-26. Tuhan Yesus bilang begini, ketika Maria dan Marta mulai sedih dan lihat tentang saudaranya Lazarus yang mati. Tapi dari peristiwa ini Yesus memunculkan satu ajaran yang harus saya dan Bapak Ibu pegang kuat-kuat. Jangan takut mati. Bagi Kristen mati adalah hidup. Bahkan mati adalah bahagia. Perhatikan ini ayat. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Amin. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Harusnya kita, kalau ini ditanyakan khusus kepada kita, jawabannya aku percaya dengan segenap hatiku. Amin. Makanya diberkatilah kita semua yang diberi kesempatan mendengar firman sebebas-bebasnya, kekasih Tuhan. Dan saya percaya, ya kita semua percaya, kenapa kita bisa beriman seperti ini? Jelas, karena Tuhan memang mengaruniakan iman itu kepada saya dan saudara. Ya, tidak semua orang mendapatkan ini. Hanya orang-orang yang percaya Yesus sekalipun tidak melihat, percaya bahwa Dia sudah mati dan bangkit dan menyelamatkan kita. Dialah orang-orang yang sebenarnya dikaruniakan iman oleh Tuhan. Dalam Filipi 1 ayat 29 itu ada keterangan bahwa iman yang kita punya itu bisa percaya Yesus itu dikaruniakan. Perhatikan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi untuk percaya kepada Kristus kita dikaruniakan iman. Dan ingat Bapak Ibu, tidak semua orang memiliki iman ini. Ya, dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 dan 2. Semoga saya tidak salah. Kami tidak dapat tahan lagi. Oh, siap, baca saja dulu. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Terus, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. lalu 2 Tesalonika 3 ayat 1 dan 2. Selanjutnya saudara-saudara, Ya. berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Ayat 2, perhatikan Bapak Ibu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, Sebab apa? sebab bukan semua orang beroleh iman. Tidak semua orang beroleh iman, saudara-saudara. Jadi kita ini beroleh iman. Kalau orang tidak beroleh iman, ya bisa dia ada di gereja dan lain sebagainya, tapi ujung-ujung mundur. Tapi kalau orang yang dikaruniakan iman, dia tidak akan mundur. Yang mundur-mundur itu, lihat, kan mereka lihat ukurannya penglihatan. Lihat situasi kurang menguntungkan, cabut. Lihat situasi kurang enak, bongkar, berhenti. Lihat situasi kurang pas, keluar. Itu yang tidak dikaruniakan iman. Tapi yang dikaruniakan iman, sehingga kita bisa percaya sekalipun tidak melihat. Kita tidak bergantung kepada yang kita lihat. Tidak akan. Orang lain tawar hati karena melihat keadaan. Dengar, lihat. Kita tidak begitu. Nah, iman ini yang kita butuhkan supaya kita bisa setia sampai mati. Kalau tidak, kabur. Waktu Tuhan Yesus mulai khotbah keras kepada beberapa orang yang awalnya ikut Tuhan ramai sekali. Karena lihat apa? Lihat mujizat. Lihat 5 roti dan 2 ikan.
berbondong-bondong. Tuhan Yesus tahu ini motivasi tidak benar. Tuhan Yesus mulai beri pengajaran keras. Waktu dengar pengajaran keras, orang Kupang bilang tampias. Tapi kenapa mereka bisa mental seperti itu? Mereka bisa tampias seperti itu. Yohanes 6 ayat 65 Tuhan Yesus bilang begini. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Kalau Bapa tidak mengaruniakan, dia tidak akan datang. Lalu ayat 66 kelihatan sekali. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Beda dengan saya dan Bapak Ibu yang memang dikaruniakan memiliki iman yang luar biasa yang kita bahas hari ini. Percaya sekalipun tidak melihat. Percaya bukan karena melihat. Percaya kepada apa yang tidak kelihatan. Supaya di saat yang lain tawar hati, mungkin kita juga bisa mengalami kayak mereka. Tapi mereka mundur, kita tidak mundur. Makanya ketika orang-orang ini mundur, Tuhan Yesus tanya Petrus dan kawan-kawan, kalian tidak mundur juga. Perhatikan 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Tuhan Yesus ini memang agak lain. Bukan tipe piba bujuk-bujuk. Aduh, dosu lari ke setengah beta. Yesus piko bujuk. Pulang nanti beta sendiri. Tidak ada. Tuhan Yesus tidak begitu. Dia tahu siapa dipilih, siapa tidak dipilih. Dia tahu siapa yang dikaruniakan iman dan siapa yang tidak dikaruniakan iman. Orang tidak dikaruniakan iman, kita bujuk capek buang mutiara di babi. Orang lain masih mau diurus. Bagi Yesus begitu. Makanya Petrus sebagai orang pilihan, walaupun dia juga jatuh bangun seperti kita, tapi kalau orang pilihan sekalipun jatuh bangun dia tidak akan mundur. Makanya Petrus ngomong begini di 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Ya. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Iya, firman-Mu tuh hidup yang kekal. Makanya sekarang ini kita ini hanya bergantung iman kita dari apa? Firman yang kita baca, firman yang kita dengar. Itu yang membuat kita bertumbuh. Itu yang membuat kita kuat. Dan itu terjadi karena memang kita dikaruniakan iman. Kita dilahir barukan. Makanya minggu-minggu yang lalu tuh kita sudah bicara tentang lahir baru, warisan, jaminan kekal dan lain sebagainya. Supaya saya dan saudara tuh kuat. Dan kita pasti rindu luar biasa kepada firman. Bukan sekedar rindu biasa, rindu luar biasa. Kalau rindu biasa, mereka biasa pegang prinsip begini. Yang rindu biasa, rindunya biasa-biasa. Pegang prinsip begini soal firman. Ada firman yang kita dengar, kalau tidak ada pun tidak usah cari-cari. Itu yang rindu biasa. Tapi yang rindu luar biasa, tidak ada istilah bilang ada firman dengar, ada firman biasa-biasa. Ada firman dengar, tidak ada, cari. Itu yang rindu luar biasa. Makanya setelah hari Pentakosta, 3.000 orang itu dipanen, itu gereja pertama. Mereka dibaptis dan setelah itu apa yang terjadi? Karena mereka baru dilahirkan, mereka bertekun. Yang paling pertama, ranking 1, pengajaran rasul-rasul. Kisah pasal 2, 40, 41, 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Amin. Terus? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Hanya orang yang dikaruniakan iman yang bisa bertekun, yang bisa rindu begini rupa. Yang tidak, rindunya biasa-biasa. Sekarang ukur kerinduan yang ada pada Bapak Ibu. Ya toh, ini bukan Bapak Gembala menghakimi, tapi khotbah ini diterangkan kepada kita. Lalu tarik ke diri masing-masing, ukur Anda rindu biasa atau rindu luar biasa. Kalau yang rindu luar biasa, cinta luar biasa, gemar luar biasa kepada firman. Karena Anda telah dilahir barukan, Anda tidak akan lupa itu firman. Kemanapun Anda pergi, Anda tidak akan lupa. Anda bisa merenungkan itu siang dan malam. Makanya di Mazmur 119 itu ayat 16 dia bilang begini. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Haleluya. Firmanmu tidak akan kulupakan. Firmanmu tidak akan kulupakan. Kenapa? Karena aku bergemar dalam ketetapan-ketetapan. Ini orang tambah rindu, tambah rindu, tambah rindu, tambah rindu luar biasa.
Saya berdoa, Tuhan tolong biar kerinduan itu ada pada kita semua. Amin. Sudah dengar di sini lah, tapi tidak cukup. Pulang selalu ada waktu baca Alkitab. Itu rindu tuh. Ayat 20 dari Mazmur 119. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Saudara lihat, saking rindunya seperti orang tuh hancur hati gitu. Ini rindu level tinggi. Dan inilah orang-orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Pokoknya karena dia tahu kunci imanku stabil, kunci imanku kuat, kunci imanku bertumbuh adalah rindu kepada firman. Rindu sampai jiwa hancur. Itu seperti rindu seseorang dan tidak ketemu, dia cari. Seperti rusa yang haus kalau ketemu sungai dia minum sungguh-sungguh di situ. Seperti tanah kering yang rindu hujan turun, kata pemazmur. Bapak Ibu, sebesar apa rindu Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu bisa ukur iman yang kita bahas hari ini, percaya sekalipun tidak melihat, itu benar-benar ada di hidup kita atau tidak. Takutnya kita seperti kebanyakan orang yang melihat, makanya kalau lihat tidak nyaman, mundur. Tapi kita tidak demikian. Tunjukkan lagi dalam ayatnya yang ke-24. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Kalau ada masalah, dia tahu nasihat terbaik firman. Kalau mereka pasangan suami istri, mau bikin apa-apa, cari nasihat firman dulu. Yang mama pikirkan, yang papa pikirkan, yang kita putuskan, alkitabiah atau tidak. Sesuai isi hati Tuhan atau tidak. Kita tidak lihat Tuhan itu di mana. Kita tidak perlu cari tim doa di Bena, di Kolbana untuk tanya, Tuhan ada bilang apa. Orang yang percaya, yang sungguh-sungguh, cukup yang tertulis ini, dia bilang lebih dari cukup. Anda pergi ke tim doa, paling banyak dia bilang buka di sini. Ya sama saja. Lebih baik kau buka sendiri. Takutnya dia omong yang aneh-aneh justru bohong. Kira-kira benikah ada yang sapa. Tunggu kok mama tutup mata. Aduh, mamanya bilang, aduh. Saudara di tempat aku, kenapa ma? Kenapa ma? Kakak tendes mama pun kaki. Mama, karena kakak beban maka kakak jangan tendes kaki. Kasihan, kakak bisa geser sedikit kok. Mama kan suasana doa aja, mama omong pelan. Geser sedikit. Nah, sudah. Aduh. Ada pengalaman kawan dulu, kita ajar. Apalagi khotbah di sini kan ayat penuh. Kenapa itu penuh? Karena memang kita, Yesus pakai standar, dia tidak mau kasih tunjuk bahwa dia tuh bangkit tuh kayak dia tidak mau. Dia mau kita percaya melalui firman. Makanya saya perbanyak firman. Kita perbanyak firman. Bukan saya anti tim doa, bukan sama sekali bukan. Takutnya tim doanya kalau benar dipakai Tuhan baru kita anti, ya kita tabrak Tuhan nanti. Tapi ini kan kebanyakan bohong begitu. Sudah. Adek nanti nikah tahun depan. Adek tunggu mau mati lewat tahun tidak ada. Kan sudah bilang nubuatan yang asli itu kalau dia bilang besok. Tidak bisa meleset sampai 2 hari. Besok. Begitu. Bapak mau tanya uang cair ke mana? Besok cair. Cair di kolam. Cair betul. Jangan cair tidak cair. Cair benar. Itu baru benar. Amin Bapak Ibu. Jadi begini, lalu Bapak Ibu tanya, boleh Bapak tim doa dukung kami doa? Boleh. Tapi kalau mereka omong apa-apa, dengar saja lalu uji dengan firman. Amin. Tapi yang saya larang, tak usah maniak. Tak usah maniak tim doa. Jalan sampai di Kuamfatu sama bahan pica ampa-ampa. Lebih baik kau datang di gereja Rabu sini kita pengajaran lengkap. Kuamfatu loh. Rela sampai bensin habis. Pokoknya setengah liter juga aku beriman sampai Kuamfatu. Tidak akan sampai. Belum sampai lili lusu. Habis. Amin. Lucu ya. Kadang-kadang saya lihat ada orang-orang yang
Kita khotbah begini dia tidak terlalu suka, maka yang begitu dia senang mati. Apalagi bikin suasana ngeri. Jesus, semua jaga hati. Wih, ini semua pokoknya yang bikin bulu badan berdiri. Saudara-saudara, percayalah sekalipun tidak melihat. Rindulah kepada firman. Anda dan saya akan kuat. Ayat 40 dari Mazmur 119. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu. Iya. Hidupkanlah aku dengan keadilanmu. 6970. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta. Tetapi aku dengan segenap hati, aku akan memegang titah-titahmu. Amin. Terus 70. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Tauratmu ialah kesukaanku. Ini ketika disakiti orang, saudara tidak sama seperti dia. Anda tidak akan balas jahat dengan jahat. Mereka kurang ajar terhadap kita, tapi kita tetap suka firman. Amin. Dalam kesesakan kita tetap kuat. Ayat lain lagi. Perhatikan ayat 92 dari Mazmur 119. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Kalau bukan cari firman, saya sudah putus asa. Sengsara hidup ini masalah. Siapa yang tidak ada masalah? Saya kalau cerita saya masalah, Bapak Ibu juga bisa ngeri-ngeri sedap. Bapak Ibu cerita, Bapak Ibu punya masalah, saya juga ngeri. Kita semua punya masalah. Lalu apa yang membuat kita tidak binasa dalam kesengsaraan dan penderitaan itu? Gemari firman-Nya. 143. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Amin. Semakin Anda rindu firman, kan masalah tidak bisa dihindari. Tidak bisa, pasti ada. Saudara mau tidak ada masalah, kita doa biar kau mati sekarang ke sorga. Nah itu baru aman. Kan masih sikumana, koe nino, wali kota, oe bobo, oe bufu, kalapa lima, batu palat. Dan baku nase. Siapa yang lolos? Sembarang saja, kita tidak ada yang lolos. Tapi gemari firman-Nya, Anda kuat. Amin. Bahkan dia tidak akan terpengaruh dengan lihat orang punya harta. Bahkan lihat hartanya sendiri pun dia tidak terpengaruh. Kan dia bilang kalau Ayub saja harta bisa hilang satu hari, saya tidak lebih baik dari Ayub. Saya punya juga bisa hilang dalam satu hari. Jadi dia lebih lihat firman. Kebiasaan mencari firman sehingga harta bukan segala-galanya lagi. Kalau kebiasaan cari harta segala-galanya, firman bukan segala-galanya. Pokoknya terbalik saja. Firman menjauhkan kita dari kerakusan ketamakan, ketamakan menjauhkan kita dari firman. Makanya di ayatnya yang ke 72. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Amin. Lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Saudara cari apa di dunia? Saudara bisa rasa. Pokoknya dua-dua saling mempengaruhi. Kalau ngotot yang mana, yang lain tersisih. Tolong ngotot firman. Jadi kalau Anda diberkati berlimpah-limpah, Anda biasa-biasa saja. Anda tahu ini harta untuk sapas, ini Anda sudah tahu, ini pasti Tuhan kasih, ini bukan saya punya semua nih. Ini sudah ada orang susah di dalam panti asuhan, lain-lain, semua sudah ada. Dia punya cara pandangnya beda, sudah sesuai firman. Amin Bapak Ibu. Bukan kita kobo semua. Alkitab ingatkan kita bahwa kita harus jadi berkat. Kita diciptakan dua tangan, toh satu terima, satu sorong. Bukan satu tangan soalnya begini. Laut mati itu tidak ada kehidupan gara-gara apa? Terima, tidak pernah salurkan. Mati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya harap kita semua rindu firman-Nya. Itu yang membuat kita mampu melihat yang tidak kelihatan. Dan kita tidak mudah tawar hati di saat kita ada masalah apapun. Makanya dalam 2 Korintus pasal 4 mulai ayat 16 Paulus bilang begini. Sebab itu kami tidak tawar hati,
Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, Amin. namun manusia batiniah kami akan dibaharui dari sehari ke sehari. Iya, dia lihat kok fisiknya menurun ya. Kan ini tidak bisa dihindari. Tidak ada orang yang tambah tua di sini tambah cantik, tidak ada. Silakan pakai badak apa, mau Fafi, mau Fifa. Tidak ada bapak-bapak di sini yang tambah hari tambah tampan sekali, tidak ada Pak. Suam Papulebe itu cek dokter mata. Dokter bilang pakai, Pak jangan terlalu acting dengan baca-baca Jawa begini. Pakai. Iya toh? Cek saudara penggula. Benar. Kolesterol cek. Kita ini pasti menurun semua. Jangan salah ya, olahraga terus ya, bagus ya, sehat. Tapi percayalah, pasti turun. Ini Alkitab yang ngomong loh. Ishak bukan kurang beriman, sangat beriman, tapi tambah tua kan buta. Yakub tipu toh. Ambil Esau pembagian, itu gara-gara buta tuh. Bau-bau Esau, tapi tangan Yakub buta. Padahal dia beriman. Dari tangannya lah Tuhan salurkan berkat bagi Israel. Beriman tapi fisik kan menurun. Nah saudara, jangan lihat fisik menurun lalu iman menurun, jangan. Semakin orang beriman yang sudah bertumbuh dalam firman, lihat fisik sudah tambah tua. Sekarang lihat kalender, lihat akte. Oh ini kan menentukan umur toh. Akte begini kalender. Darah Yesus 50 lebih. Sudeka-deka lubangku. Artinya bahwa anak Tuhan yang baik. Dilihat sudeka nih mau bikin apa lagi. Mau main-main apa lagi tanpa Tuhan nih. Mau gila apa, mau geng apa. Mau pakai sepatu bot yang kayak apa. Kan saya lihat ada opa-opa yang sepatu bot. Mau pergi mana ini koboi cengeng satu. Hah? La. Kayak maunya. Itu ini, aduh son tahu diri. Maunya mau bikin kayak tetap. Dia opa begini mau kuat, opa kuat. Opa. Sebelum sangkakala berbunyi. Tapi opa buka sepatu bot sifat. Berlutut di persekutuan doa. Tak usah yang la. Opa. Maksudnya gini loh, orang yang cari firman, dia lihat ini sudah merosot, tapi semangat cari Tuhan tidak merosot. Saya boleh merosot dalam hal fisik, asam urat sini, lutut ini sini, pengapuran di sini, segala ini tatikam. tapi cari Tuhan. Dan saya ketemu banyak orang tua model begini, saudara-saudara, di pelayanan di mana-mana. Saudara tahu yang beta KKR di Papua itu apa? Panitianya? Lansia kumpul doi 140 juta lebih. Hanya untuk mendatangkan pendeta Melatok. Lalu ber-KKR memuji menyembah. Ini tua keren. Amin. Bayangin aja kalau orang tua yang model begini karena cinta firman. Dia habis-habisan cari kerohaniannya. Apalagi kita yang masih muda-muda segar nih. Mas kepala 4. Masa puber kedua supaya terarah. Kan puber kedua toh. Kalau tidak terarah bagata loh. Kalau tidak terarah tuh mulai dia kayak ada gejolak tuh. Dengar. Beta son bisa bayangkan kalau beta son cari firman. Pas mam tua suka cari beta. Wih beta nih cu. Yesus anak yang parah. Untung becari firman. Kalau tidak habis. Untung becari firman. Serius beta bukan sok suci atau apa. Pokoknya beta kalau ada pelayanan. Beta tidak keluar rumah. Kalau mau keluar bawa bini anak. Mau keluar sendiri-sendiri ke mana. Ini jadwal khotbah bagian banyak. Materi Rabu lain. Materi Minggu lain. Materi di radio lain. Materi di KKR lain. Semua media. Lebih beta belajar. Itu juga belum pintar-pintar sampai sekarang. Mesti terus belajar kan. Amin Bapak Ibu. Lihat nih. Semakin merosot tapi batin semakin dahsyat.
17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Amin. Jauh lebih besar daripada penderitaan. 18, 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Poin kedua, yang terakhir lalu kita masuk perjamuan ya. Masih di ayat 8 dari 1 Petrus 1. Dia bilang begini. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Sampai di situ. Kalau yang tadi percaya sekalipun tidak melihat. Yang kedua paket yang tidak bisa dipisahkan adalah mengasihi sekalipun tidak melihat. Amin saudara-saudara. Ini dua hal tidak bisa dipisahkan antara iman dan kasih. Ada orang yang kelihatan mengasihi, berbuat ini itu. Tapi kalau tidak dengan iman yang kita bahas, maka perbuatan apapun dosa. Roma 14 ayat 23 ya. Segala perbuatan yang kelihatan mengasihi tapi tidak dengan beriman kepada Yesus yang tidak kelihatan itu, maka dosa. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Betul. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Ya. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Sebaliknya, kalau kelihatan beriman, orang kelihatan beriman ini kan pelayanan lah, bisa bahasa malaikat lah, atau mungkin bahasa roh. Tapi kalau tidak ada kasih, percuma juga. 1 Korintus 13 mulai ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Mau jago menyanyi, mau jago ini, jago itu, ngomong bahasa roh, bahasa Cina, kung fu master, apa segala macam. Tapi kalau tidak ada kasih, percuma. 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia. Khotbah hebat, bernubuat tuh di dalamnya khotbah. Khotbahnya hebat sekali. Dan memiliki seluruh pengetahuan. Mau pengetahuan apa? Ibrani, Yunani, ini itu semua dia khotbah full. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Tidak berguna. Jadi berarti kalau bicara iman yang tidak kelihatan atau percaya sekalipun tidak melihat, paket lengkapnya dalam 1 Petrus 1 ayat 8 harus tetap mengasihi sekalipun tidak melihat. Ingat, firman itu kalau kita rindu firman yang tadi, tidak bisa sampai level rindu saja. Rindu itu akan disertai dengan tunduk kepada Allah. Amin. Nah, waktu orang tunduk kepada Allah, poin kita ialah mengasihi dia sekalipun tidak kelihatan. Syarat orang mengasihi Tuhan itu apa? Dalam Yohanes 14 ayat 15. Tanda orang mengasihi Allah ini. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Rindu firman pasti tunduk kepada firman. Dan ini bukti orang mencintai Tuhan atau mengenal Tuhan dengan baik. Makanya 1 Yohanes 2 ayat 3 dikatakan demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. Terus. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. 5, 1, 2, 3. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kenapa kita bisa mengasihi? Kalau tadi kita bisa beriman karena memang dikaruniakan iman, sebenarnya kasih juga sama Bapak Ibu. Kita bisa mengasihi karena waktu kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh itu yang curahkan itu kasih dalam kita. Makanya Roma 5 ayat 5 bilang begini Bapak Ibu, bukan karena kita hebat, supaya jangan ada yang sombong rohani. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ingat, manifestasi buah roh itu ada 9. Nomor satunya adalah agape atau kasih. Makanya 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan apa? Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu, kalau kita sudah punya ini kasih,
Tidak ada yang namanya firman Tuhan berat. Tidak ada. Tidak ada. Ringan. 1 Yohanes 5 ayat 3. Firman Tuhan ringan, tidak berat. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ibadah itu tidak berat. Amin Bapak Ibu. Gereja tidak berat. Pelayanan itu tidak berat. Mengampuni itu tidak berat. Mendoakan musuh itu tidak berat. Jangan bilang berat. Tidak berat. Kalau Anda bilang berat, Anda belum merasa dong kasih Tuhan. Itu kasih sudah dicurahkan, kok berat apa? Amin. Orang lain taat firman cari selamat. Kita taat firman karena sudah selamat. Makanya Yesus bilang, mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan ganti bebanku. Kuku enak ringan, tidak berat. Amin, kekasih Allah. Saya harap khotbah ini membangkitkan iman kita. Kita masih hidup di dunia, kita harus lakukan segala sesuatu dengan melihatnya ringan, tidak berat. Kasih tidak mengenal beban. Yakub dapat Rahel kerja 7 tahun karena cinta kepada Rahel. Yesus cinta kita, dia memberi dirinya ancur-ancur. Kita cinta dia, buktikan dong. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus.